Halo semuanya, kali ini kami akan membahas suatu kasus yang berhubungan dengan teori-teori filsafat atau philosophy of man. Perkenalkan, saya Revata, lalu di dalam kelompok saya ada Ken, Sandy, dan Sean Edward. Nah, kasus kali ini yang akan kami bahas yaitu di mana Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau yang biasa disapa Cak Ji dilaporkan ke Polda Jatim setelah menindaklanjuti suatu laporan warga Surabaya terkait penahanan ijazah. Nah, pemuda ini mengadukan bahwa ijazah SMA miliknya ditahan oleh CVSS yang berlokasi di Pergudangan Margomulyo Surimulya Permai Blok H nomor 14 di Surabaya. Pemuda ini mengatakan bahwa ia sudah melapor ke kelurahan, ke kecamatan, tapi tidak ada hasil. Padahal ijazah tersebut itu merupakan hak milik dia. Nah, menanggapi aduan tersebut, Cak Ji melakukan inspeksi mendadak ke lokasi perusahaan pada Selasa 9 April 2025. Namun, pintu perusahaan tersebut terkunci rapat. Cak Ji kemudian menghubungi pihak perusahaan dan seseorang bernama Handi dan seorang wanita bernama Diana yang disebut sebagai pemilik perusahaan. Namun, ia justru mendapat respons negatif dan dituduh melakukan penipuan. Cak Ji menyebut penahanan ijazah karyawan tanpa alasan jelas dianggap melanggar hak dasar tenaga kerja. Lalu Cak Ji menyampaikan bahwa dia telah dilaporkan ke Polda Jawa Timur oleh pihak perusahaan pada 10 April 2025. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji tengah jadi buah bibir gara-gara dituduh penipu oleh pemilik perusahaan CV Sentos Hasil. Tuduhan tersebut berawal dari Armuji melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan CV Sentos Hasil. Kronologi peristiwa melalui kanal YouTube Armuji pada 25 Maret 2025, Cak Ji, sapaan akrab Armuji, mengungkapkan bahwa ia menerima aduan di rumah wali kota Surabaya dengan persoalan perusahaan di kawasan Margomulyo menahan ijazah SMA milik pekerja. Lalu selanjutnya pada tanggal 9 April 2025, Cak Ji beserta korban bernama Nila Handiani langsung mendatangi perusahaan yang berada di Pergudangan Margomulyo Suri Mulia Permai Blok H14. Dikira akan disambut baik, Cak Ji justru dituduh sebagai penipu oleh pemilik perusahaan. Saya datang baik-baik ke perusahaan itu, tapi malah dituduh penipu. Itu semua terekam dalam video dan jadi bahan perbincangan di media sosial, ujar Armuji dalam video unggahannya. Dalam video tersebut yang diunggah akun media sosial Armuji, terdengar jelas beberapa orang dari dalam perusahaan menyebut Armuji sebagai penipu dan menolak membuka pintu untuk berdialog. Padahal Armuji mengaku niatnya hanya untuk mencari solusi atas kasus penahanan ijazah yang dialami warga Surabaya. Orang ini mau resign, tapi ijazah yang ditempuh selama 3 tahun justru ditahan. Ini kan jelas tidak benar, karena pemerintah saja sudah melarang sekolah menahan ijazah, apalagi perusahaan, tegasnya. Tak hanya ditolak masuk dan dihina, Armuji mengaku juga telah dilaporkan ke Disreskrimum Polda Jatim oleh pihak perusahaan melalui seorang bernama Han Juhadiana. Meski begitu, ia menyatakan siap menghadapi proses hukum. Terima kasih Han Juhadiana sudah melaporkan saya. Jika saya dipanggil, saya akan hadir dan menjelaskan semuanya. Saya tidak takut, karena saya membela kebenaran dan hak masyarakat, kata Cak Ji. Cak Ji geram karena gaya arogan pihak perusahaan yang menurutnya seperti merasa kebal hukum. Armuji bahkan menyebut perusahaan tersebut menutup diri setiap kali ada pemeriksaan. Jangan sampai ini kayak kasus di SMA Gloria. Jangan merasa kebal hukum. Apalagi setiap kali ada pemeriksaan dari kelurahan atau pihak berwenang, mereka langsung menutup pintu rapat-rapat. Perilaku seperti ini patut dicurigai, ujarnya. Armuji pun meminta agar kejadian ini menjadi perhatian publik dan ditindaklanjuti secara serius oleh para penegak hukum. Ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar warga, terutama dalam dunia kerja.
teori determinisme dan kebebasan. Teori determinisme dalam filsafat menyatakan bahwa semua tindakan manusia ditentukan oleh faktor-faktor luar seperti lingkungan sosial, budaya, dan struktur kekuasaan. Dalam konteks ini, tindakan C.V. Sentosa Sil dapat dianalisis sebagai hasil dari determinasi sistemik. Mungkin ada budaya eksploitasi tenaga kerja, minimnya pengawasan hukum, atau praktik-praktik perusahaan yang secara turun-temurun menggunakan penahanan ijazah sebagai alat kontrol terhadap karyawan. Dengan kata lain, mereka mungkin terjebak dalam sistem yang memperbolehkan atau membiarkan perilaku tak manusiawi itu terus berlangsung. Namun, teori ini tidak serta-merta membebaskan pelaku dari tanggung jawab. Dalam pandangan filsafat eksistensial, terutama menurut Jean-Paul Sartre, manusia adalah makhluk yang bebas dan bertanggung jawab atas pilihannya. Pihak perusahaan tetap bisa memilih untuk membuka pintu dialog dan menyelesaikan persoalan secara adil. Tetapi mereka justru memilih jalan konfrontatif, menyebar tuduhan, dan menutup diri. Ini menunjukkan penyalahgunaan kebebasan yang berujung pada penghindaran tanggung jawab moral. Sebaliknya, Cakji menunjukkan bagaimana kebebasan bisa dimaknai secara positif sebagai tindakan sadar untuk membela yang benar walau beresiko. Ia memilih untuk hadir langsung dan mengambil risiko hukum dan pencemaran nama baik demi memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemimpin publik. Dalam hal ini, kebebasan Cakji tidak digunakan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk memperjuangkan hak warga. Halo, nama saya Ken, akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Sean tentang teori determinisme dan kebebasan ke teori motivasi oleh Maslow dan McClellan maupun teori kejahatan. Mari kita masuk dalam teori Abraham Maslow. Manusia memiliki hierarki kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Seorang pekerja seperti Nila tidak bisa melangkah ke kebutuhan yang lebih tinggi seperti pencapaian karir atau aktualisasi diri jika kebutuhan dasar seperti rasa aman dan pengakuan tidak terpenuhi. Penahanan ijazah menjadi bentuk nyata dari penghambatan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Lebih lanjut, David McClellan mengemukakan teori tentang 3 dorongan utama motivasi manusia: need for achievement, prestasi, affiliation, hubungan sosial, dan power, kekuasaan. Tindakan perusahaan dapat dilihat sebagai manifestasi dari need for power yang disalahgunakan. Mereka ingin mempertahankan kendali atas pekerja melalui cara koersif, yakni menahan dokumen penting sebagai alat tawar. Sebaliknya, tindakan Cakji memberiakan perpaduan antara need for affiliation dan achievement. Ia termotivasi untuk membangun koneksi yang positif dengan warga, sekaligus ingin berhasil dalam misi sosialnya memperjuangkan hak-hak dasar pekerja. Kita lanjut teori kejahatan. Dari sisi sosiologis, tindakan perusahaan bisa dianalisis menggunakan teori konflik yang dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx. Dalam teori ini, kejahatan muncul sebagai bentuk perlawanan atau dominasi dalam struktur masyarakat yang timpang. Perusahaan sebagai pemilik modal menggunakan kuasanya untuk menindas pekerja dengan cara-cara yang tidak etis demi mempertahankan keuntungan dan kekuasaan. Menahan ijazah bukan hanya tindakan individual tetapi mencerminkan struktur sosial yang memingkirkan kelas pekerja. Selain itu, teori labeling juga relevan.
Teori ini menjelaskan bahwa label sosial dapat mempengaruhi cara seseorang atau kelompok diperlakukan oleh masyarakat. Menariknya, dalam kasus ini Cak Ji meskipun berniat baik justru dilabeli penipu oleh pihak perusahaan. Hal ini dapat menjadi alat untuk membelokkan opini publik, menyudutkan sosok yang memperjuangkan keadilan dan menutupi kesalahan struktural yang dilakukan perusahaan. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Revata dalam filsafat kerja maupun refleksi. Maka dari itu saya undur diri dan bye-bye. Nah, teori terakhir yang akan kita bahas yaitu teori filsafat kerja oleh Hannah Arendt. Dalam pandangan Hannah Arendt ada 3 jenis aktivitas manusia yaitu labor atau kerja biologis, work, karya, dan action atau tindakan, di mana semua itu untuk berinteraksi dalam ruang publik, menunjukkan siapa kita dan menciptakan perubahan sosial dalam kerja. Nah, dalam kasus ini, Cak Ji telah melakukan tindakan action dan ia tidak sekedar menjalankan tugas sebagai pejabat, tetapi mengambil peran aktif di ruang publik dan pelayanan masyarakat, di mana dia tampil secara langsung, berbicara dan mengungkapkan dan memicu diskusi sosial. Tindakannya membuka ruang bagi perdebatan moral dan hukum tentang hak pekerja, tanggung jawab perusahaan, dan keberpihakan pejabat pada masyarakat. Lalu pada akhirnya, ada juga refleksi kelompok kami mengenai sikap kritis kami ketika menghadapi kasus yang seperti ini dengan menerapkan nilai PK. Nah, jika kami dihadapkan pada kasus nyata seperti ini, maka kami akan menaruh perhatian yang besar pada persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama yang menyangkut hak-hak dasar seperti ijazah, pekerjaan, dan keamanan. Tidak semua orang memiliki akses ke kekuasaan atau hukum yang adil, maka mereka yang memiliki posisi atau suara harus hadir untuk mereka yang terkucilkan. Dan kita juga berkomitmen pada prinsip keadilan dan keberanian moral, di mana tidak semua tindakan benar akan diterima baik, bahkan seringkali dibalas dengan fitnah. Namun kita akan tetap berkomitmen pada kebenaran yang harus dijaga. Lalu kami juga akan antusias dalam mencari solusi dan bukan hanya mengutuk atau menerima nasib ketika suatu masalah terjadi, tapi kami akan aktif mendorong penyelesaian hukum dan menciptakan dialog atau perdamaian antara pihak-pihak terkait. Kiranya itu saja yang kita semua bisa jelaskan. Terima kasih dan semoga ini membantu.